Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Putri Nabila Rahman, NIM 24109112200049 dan nomor absen 90. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang anatomi muskuloskeletal di regiotorakis, membris superioris, serta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sistem muskuloskeletal sendiri merupakan salah satu sistem tubuh pada manusia, terdiri dari tulang, sendi, otot, dan struktur pendukung lainnya. Sistem muskuloskeletal secara umum berfungsi sebagai penyokong tubuh, melindungi organ tubuh, dan bertanggung jawab terhadap pergerakan tubuh. Pertama ada torakis. Toraks itu nama lain dari dada. Elemen skeletal dinding toraks terdiri dari vertebra thoracica, discus intervertebralis, costa, dan sternum. Sternum terdiri dari 3 bagian besar, ada manubrium sterni. Kalau di gambar itu yang di sebelah kanan yang bagian atasnya, manubrium sterni itu yang lebar terletak di superior atas, lalu corpus sterni yang sempit dan terletak di gambar yang tengah, bagian tengahnya, lalu ada processus symphoideus yang di bagian paling bawahnya ini. Manubrium sterni yang digambar bagian kanan paling atas tadi membentuk sebagian dari kerangka tulang leher dan kavitas torakis. Processus kyphoideus yang paling bawah tadi adalah bagian terkecil dari sternum. Bentuknya bervariasi, bisa lebar, tipis, menajam, bercabang dua, melengkung, atau berbelah. Dimulai sebagai struktur kartilago yang mengalami proses osilikasi atau penulangan saat dewasa. Terdapat 12 pasang kosta, seperti di gambar yang bagian kiri ada kosta 1, 2, sampai 12. Masing-masing berakhir dengan cartilago costalis di sisi anterior. Cartilago itu yang kalau di gambar ini yang berwarna biru itu, tulang rawan. Ujung anterior berkesinambungan dengan tulang rawannya, meskipun semua kosta bersendi dengan kolumna vertebralis, hanya cartilago costa dari kosta 1 sampai 7 yang dikenal sebagai kosta sejati karena bersendi langsung dengan sternum. Untuk kosta 8 sampai 12 disebut kosta palsu atau kosta spuriae. Di bawahnya lagi cartilago kosta 8 sampai 10 bersendi dengan cartilago kosta di bagian atasnya. Kosta 11 dan 12 tidak memiliki hubungan anterior dengan kosta lainnya ataupun dengan sternum, dan jadi disebut sebagai kosta melayang atau kosta fluentatus. Untuk kosta 1 berbentuk pipih pada bagian horizontalis dan memiliki permukaan superior dan inferior yang luas. Kosta 2 itu seperti kosta 1, pipih namun lebih panjang. Kosta 2 ini bersendi dengan kolumna vertebralis seperti layaknya kosta lainnya. Kaput kosta 10 memiliki satu facies yang bersendian dengan vertebranya. Kosta 11 dan 12 hanya bersendi dengan korpus vertebranya dan tidak memiliki tuberculum dan kolum. Kedua kosta ini pendek, memiliki sedikit lengkungan dan mengarah ke anterior. Untuk bagian otot pectoralis mayor bisa dilihat di gambar yang di bagian di sini. Otot pectoralis mayor merupakan salah satu otot yang menghubungkan dinding depan dada dengan tulang lengan atas dan bahu. Otot ini ada 2 yang terletak di setiap tulang dada, yaitu pectoralis mayor dan pectoralis minor. Seperti di gambar, pectoralis mayor memiliki ukuran lebih besar, lebih dangkal, dan berasal dari clavicula. Clavicula itu tulang selangka. tulang rusuk, tulang dada, dan perpanjangan tendon otot perut miring eksternal.
Otot ini berukuran memanjang melintasi bagian atas dada dan melekat pada punggung di bagian belakang tulang lengan atas. Sementara pectoralis minor terletak di bagian bawah pectoralis mayor. Otot ini timbul dari tulang rusuk tengah dan masuk ke dalam menempel pada skapula atau tulang belikat. Otot ini membantu menarik bahu ke depan dan ke bawah. Untuk otot pektoral mayor berfungsi untuk menarik lengan mengarah ke bagian depan tubuh. Ada otot serratus anterior, otot yang lebih besar, tipis, dan berada di dinding lateral dada. Lalu ada subclavicus atau bagian bawah clavikula, merupakan otot utama yang mengontrol tulang selangka atau clavikula. Subclavius adalah otot segitiga kecil yang terletak di antara tulang selangka dan tulang rusuk pertama. Vaskularisasi sendiri mencakup suplai darah oleh arteri serta drainase oleh vena dan sistem limfatik. Otot dan tulang membutuhkan oksigen, nutrisi, serta pembuangan limbah metabolik agar dapat berfungsi optimal. Untuk vaskularisasi regiotorakis, ada suplai arteri ke regiotorakis. Regiotorakis mendapatkan suplai darah dari beberapa arteri utama. Ada aorta torakika, cabang utama yang mensuplai dinding dada. Ada arteri interkostalis di posterior dan anterior, itu menyuplai otot interkostal dan struktur di antara tulang rusuk. Lalu ada arteri torakika interna dia untuk menyuplai otot-otot dada dan diafragma. Lalu ada arteri torakika lateralis mensuplai otot pectoralis dan dinding lateral toraks. Untuk drainase vena regiotorakis, ada vena interkostalis, dia bermuara ke vena azygos dan vena hemiazygos. Lalu ada vena torakika interna bermuara ke vena brachiosephalika. Inervasi sendiri mengacu pada suplai saraf ke otot dan tulang untuk mendukung kontraksi, gerakan, dan sensitivitas sensorik. Sistem ini dibagi menjadi inervasi motorik, gerakan, dan sensorik, sensasi. Inervasi regiotorakis ada saraf motorik dan sensorik. Regiotorakis dipersarapi oleh nervus intercostalis yang merupakan cabang dari plexus thoracalis T1 sampai T12. Nervus intercostalis T1 sampai T11 menginervasi otot interkostal, serratus anterior, dan sebagian otot diafragma. Untuk nervus pherenicus di C2 sampai C5 menginervasi diafragma untuk pernapasan. Untuk inervasi otot regiotorakis ada musculus pectoralis mayor dan minor, itu ada nervus pectoralis medialis dan lateralis. Di musculus serratus anterior ada nervus thoracicus longus. Di musculus subclavius ada nervus subclavius, dan di otot intercostalis ada nervus intercostalis. Lalu masuk ke membran superior. Membran superior itu sendiri adalah tangan dan lengan kita. Di ekstremitas superior pertama ada regio deltoidea, itu bagian bahu, shoulder. Lalu ada regio brachium, bagian lengan atas. Ada regio cubiti, di tengahnya di sekitar siku. Regio antebrachium, bagian lengan bawah. Lalu ada regio manus, bagian tangan. Pertama ada dari tulang selangka. Tulang selangka clavikula ini yang di bagian kanan, foto yang di kanan yang di atas. Tulang selangka atau clavikula adalah bagian dari sistem rangka tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang dada bagian atas, monobrium, dan tulang belikat, skapula. Skapula itu yang foto di bawahnya, bagian kanan bagian bawah.
Bagian tulang skapula ini memiliki bentuk tipis, panjang, dan sedikit melengkung. Tulang ini bersendi dengan sternum dan kartilaga costa 1 di medial serta dengan acromion di lateral. Tulang belikat atau skapula adalah dia bentuknya segitiga di bagian belakang bahu atau punggung bagian atas. Terletak pada dinding posterior toraks di antara costa 2 sampai 7. Lalu selanjutnya ada humerus. Os humerus atau tulang lengan atas terletak di antara tulang belikat dan persendian siku, bersendian dengan skapula pada articulatio humeris serta dengan radius ulna pada articulatio cubiti. Tulang os humerus disambungkan dengan tulang selangka berguna untuk menyebarkan tekanan secara merata dari lengan bagian atas ke kerangka tubuh. Lalu ada radius dan ulna. Untuk radius, foto yang di sebelah kiri, ulna foto yang di bagian kanan. Radius adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang radius terletak di lateral tulang di lateral tulang ulna. Bentuk os radius semakin ke bawah semakin membesar seperti di foto yang akan membentuk persendian di pergelangan tangan. Lalu ada os ulna, tulang yang berbentuk panjang dan tipis, letaknya di lengan bawah antara siku dan pergelangan tangan. Tulangnya sejajar dengan jari kelingking. Pergelangan tangan, telapak tangan tersusun atas 27 tulang. Tulang ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tulang karpal, metakarpal, dan phalanx. Untuk os karpal terdiri dari 2 bagian. Proksimal terdapat 4 tulang dari lateral ke medial. Yang proksimal itu ada os scapoideum, tulang paling besar, bentuknya seperti perahu. Lalu ada os lunatum, bentuknya seperti bulan sabit. Ada os liquetrum, punya 3 sisi seperti piramid. Dan ada os piriform seperti kacang. Lalu untuk yang di bagian distal ada 4 tulang dari lateral ke medial. Ada os traphizeum, multangulum majus bersisi 4 tidak beraturan. Ada os trapezoideum atau multangulum minus bersisi 4, dan ada os capitatum, ada kaputnya, dan os hamatum, ada kaitnya, hook. Lalu untuk metakarpal terdiri dari metakarpal 1 sampai 5. Metakarpal 1 pollex, metakarpal 2 index, metakarpal 3 digiti medius, metakarpal 4 digiti annularis, metakarpal 5 digiti minimus. Lalu untuk yang phalanx, ada phalanx 1 itu cuma punya 2 bagian, yaitu phalanx proximal dan phalanx distal. Untuk phalanx 2 sampai 5 punya 3 bagian, yaitu phalanx proximal, phalanx medial, dan phalanx distal. Yang dapat dilihat dengan jelas ada bicep brachii. Bicep brachii itu sering disebut sebagai otot bicep. Otot ini terletak di bagian depan lengan atas yang memanjang dari bahu hingga siku. Otot bicep brachii terdiri dari 2 kepala utama, yaitu kepala panjang dan kepala pendek yang dimulai dari tulang bahu dan berakhir di tulang radius pada lengan bawah. Bicep brachii memiliki bentuk yang lebih bulat dan sangat terlihat ketika lengan ditekuk. Fungsi utama bicep brachii adalah melakukan fleksi, menekuk siku, dan supinasi, memutar telapak tangan ke atas. Lalu ada otot brachialis, otot yang terletak lebih dalam di bawah bicep brachii. Brachioradialis adalah otot yang memanjang dari bagian bawah humerus ke radius. Otot ini akan terlihat saat mengangkat beban atau melakukan gerakan seperti pull up. Fungsi dari otot brachioradialis adalah membantu fleksi siku, terutama saat lengan dalam posisi netral. Otot ini juga berperan dalam membantu gerakan pronasi dan supinasi, meskipun dalam kapasitas yang lebih kecil. Lalu di foto kanan
bisa kita lihat ada otot flexor carpi ulnaris, dan itu adalah otot yang menyusun di lengan bawah pada bagian depan. Ada otot extensor carpi radialis longus, satu dari 5 otot utama yang mengatur pergerakan pergelangan tangan. Lalu ada otot palmaris longus, adalah otot panjang dan ramping yang biasanya terdapat di kompartemen volar superficial lengan bawah di antara otot flexor carpi ulnaris dan flexor carpi radialis. Otot pronator teres adalah otot yang berada di lengan bawah. Sesuai dengan namanya, salah satu fungsinya adalah untuk melakukan gerakan pronasi lengan bawah. Selanjutnya, untuk vaskularisasi membri superioris, yang pertama ada suplai arteri ke membri superioris. Membri superioris mendapatkan suplai darah dari arteri subclavia. Arteri subclavia ini bercabang menjadi, yang pertama ada arteri axillaris, lalu arteri brachialis, dan jaringan kapiler. Lalu yang di arteri axillaris itu dia berjalan di bawah klavikula. Untuk arteri brachialis, dia kelanjutan dari arteri axillaris. Lalu jaringan kapiler itu untuk menyediakan oksigen dan nutrisi ke otot dan jaringan di lengan serta tangan. Untuk drainase vena membri superioris itu ada dari vena superficialis yang terdiri dari vena cephalica, vena basilica, dan vena median cubiti. Lalu ada vena profunda, itu terdiri dari vena brachialis, vena radialis, vena ulnaris yang bermuara ke vena subclavia. Untuk inervasi membri superioris, saraf utama yang menginervasi anggota tubuh atas berasal dari plexus brachialis yang bercabang menjadi nervus axillaris, nervus musculocutaneus, nervus radialis, nervus medianus, nervus ulnaris. Lalu untuk inervasi sensorik membri superioris itu ada nervus axillaris untuk sensasi di kulit bahu, ada nervus musculocutaneus, sensasi di bagian lengan bawah lateral. Lalu ada nervus radialis, sensasi di dorsum tangan dan jari. Lalu ada nervus medianus, sensasi di bagian palmar tangan dan jari. Lalu ada nervus ulnaris, sensasi di sisi medial tangan dan jari kelingking. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan ilmunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.